kardiopulmonal ini, teman-teman mahasiswa akan banyak belajar tentang anatomi fisiologi dari jantung dan paru, lalu teman-teman akan belajar tentang beberapa patologi paru-paru khususnya kalau di semester ini, nanti di semester berikutnya akan banyak belajar tentang jantung, dan teman-teman pada semester ini akan banyak berkaitan dengan mempelajari dengan pelajaran yang berkaitan dengan rehab paru. Ya, rehab paru mulai dari proses pemeriksaan, proses pengukuran, dan proses intervensi hingga sampai kemampuan dari evaluasi. Sayang kita nggak ada sesi offline, jadi mungkin nanti teman-teman lebih banyak ke tugas saja. Ya, tugas sudah saya cantumkan di e-learning. Ya, lanjut saja. Pada dasarnya, fisioterapi pada kardiopulmonal ini bersifat non-invasif, jadi tidak ada tindakan operatif sama sekali. Ya, sebagian besar fisioterapi tindakannya non-invasif. Pada dasarnya adalah kita sebagai fisioterapi hanya dapat mengembalikan, memulihkan, memperbaiki fungsi jantung dan paru dalam mentransportasi oksigen ke seluruh tubuh berkaitan dengan proses metabolisme. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, fokus. Konsepnya adalah kita sebagai fisioterapis nantinya akan berfokus pada mengembalikan atau reoksigenasi tubuh pasca sakit. Ya, tujuannya apa? Untuk mengembalikan metabolisme pada tingkat sel. Nah, contoh kasus ya, contoh kasusnya mungkin teman-teman sudah ada pelajaran patologi. Contoh kasus pasca bedah jantung. Pasca bedah jantung, teman-teman akan menghadapi kondisi open thorax surgery, kemudian penormalan fungsi katup, ya katup jantung, kemudian teman-teman akan penormalan dari sirkulasi jantung itu sendiri. So, kita sebagai fisioterapis harus bisa mengoptimalkan, ya mengoptimalkan, optimal dengan kata bukan maksimal ya, tapi kata optimal. Dengan mengoptimalkan fungsi dari jantung dan paru, tujuannya adalah agar oksigen pasien pasca bedah jantung atau bedah paru tadi itu bisa tersampaikan oksigennya ke level jaringan yang paling jauh dari jantung dan paru. Misalnya pada kaki, pada tangan, ya biasanya itu ada pucat, terus kakinya lemah, itu artinya oksigenasi pada pasien tersebut berkurang. So, teman-teman mahasiswa, fokus pada kata atau kalimat mentransportasi oksigen ke seluruh organ tubuh yang berkaitan dengan proses metabolisme tingkat sel. Oke, siapa yang masih ingat, mungkin ada yang sudah belajar tentang berapa jumlah ATP di dalam tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, ada yang tahu berapa jumlah ATP atau jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh? 36 bukan sih, Pak? 36, pintar. Bagus, Miftahul Jannah. Ya. 100. Oke, 36 ATP. Dan langsung habis biasanya dipakai untuk beberapa aktivitas. Namun, ada beberapa case pada pasca operasi bedah jantung dan bedah paru. Tidak hanya bedah jantung dan bedah paru. Pasca operasi saja, itu oksigenasi dalam tubuh itu akan menurun. Nah, pertanyaan lagi, ada yang tahu nggak di mana proses pembentukan atau pembentukan energi itu terjadi?
Jaringan apa ya di dalam sel tempat proses pembentukan energi. Mitokondria bukan, Pak? Right, Yulia, terima kasih. Mitokondria. Ya, mitokondria menjadi jaringan tempatnya tubuh dalam membentuk sel baru, membentuk energi, ya. Dan dari situlah kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa duduk tegak dengan baik, ya, karena sel-sel dalam otot terpenuhi oksigenasinya. Nah, kalau sekarang oksigenasinya banyak beralih kemana? Pasti ke pikiran dan mata teman-teman semua. Kenapa? Dari mata teman-teman harus membaca, dari telinga harus mendengarkan saya, kemudian dari otak kita akan berfungsi untuk berpikir sehingga oksigenasi akan banyak ke daerah atas. Nah, prinsipnya ini adalah gambaran rantai kinetik pada proses oksigenasi pada tubuh kita. Ya, jadi ada volume oksigen dari luar tubuh akan masuk dalam proses inspirasi di dalam paru. Nanti dari proses inspirasi itu di dalam paru akan bertukar dengan jaringan, dan ada pemompaan yang berkaitan langsung dengan jantung, ya. Lalu dari jantung akan dikirimkan oksigen tersebut ke mitokondria, ya, jaringan perifer ke dalam mitokondria. Dalam mitokondria ada zat sisa pembentukan energi yaitu disebut dengan CO2, dan CO2 akan dikirimkan kembali ke sirkulasi perifer, lalu melalui jantung masuk kembali ke dalam paru, dan dari paru akan terjadi pertukaran ke dalam bersifat gas dan dibuang melalui jaringan pernafasan kita. Ini adalah rantai kinetik dari proses pernafasan normal pada tubuh manusia. Tidak hanya tubuh manusia, tubuh makhluk hidup kurang lebih seperti ini konsepnya. Ya. Dan transport oksigen ini tentu ada beberapa elemen. Ya, beberapa elemen ada yang disebut dengan oxygen delivery, oxygen consumption, ada oxygen enhancement ratio. Oxygen delivery adalah jumlah oksigen yang dikirimkan, kemudian oksigen konsumsi adalah oksigen yang dikonsumsi, yang digunakan oleh tubuh, dan ada rasio antara oksigen dengan CO2. Ya, saya nggak mau bahas tentang tentang dari rumus-rumus yang ada di sini, tetapi teman-teman harus paham bahwa terkait dengan oksigen delivery atau transportasi oksigen untuk dikonsumsi, untuk bisa digunakan oleh tubuh, tentu ada fungsi jaringan yang perlu ditingkatkan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah struktur dari arteri. Ya, arteri adalah jaringan tubuh yang mengirimkan darah yang berisikan oksigen, yang kaya akan oksigen, yang bisa masuk ke dalam jaringan sel, dan oksigen itu akan dikirimkan melalui jaringan vena. Nah, dari vena itu juga delivery-nya atau transportasinya itu sangat bergantung dari kemampuan dari jantung. Nah, di sini disebut dengan cardiac output. So, kalau ada pasien jantung, pasti paru-parunya juga akan problem. Tapi kalau ada ada pasien paru, jantung, pasti fungsi jantungnya akan mengalami problem. Nah, ini adalah sistem yang perlu kita perhatikan. Dua sistem yang perlu kita perhatikan, antara fungsi paru, fungsi jantung juga harus bekerja sama dengan baik untuk bisa mentransportasi oksigen. Nah, kedua jaringan ini tentu perlu dibantu oleh jaringan utama untuk bisa mengalirkan. Nah, kalau tadi paru adalah mengolah oksigen dan CO2, dan jantung adalah memompa darah,
dan ada jaringan utama yaitu adalah arteri dan vena. Nah, ada gambaran dari orang aging, ya orang tua dalam proses aging ya, semakin rendah kapasitas kemampuan arteri, jadi elastisitasnya itu berkurang, maka konsumsi oksigen di dalam jaringan pun juga akan berkurang. So, kita harus bisa memaintain kapasitas jaringan arteri dan vena kita, elastisitasnya dan kekuatan kontraksi dari arteri dan vena ini, agar kerja jantung dan kerja paru itu tidak terlalu berat. Nah, hal ini sebagai contoh, kayak kita tahan nafas. Kita tarik nafas dalam, kemudian kita tahan. Ya, yang terjadi adalah ada peningkatan cardiac output. Jantung kita akan berdebar cepat. Nah, tujuannya apa? Karena sudah ada demand di dalam tubuh kita untuk meminta oksigen baru. Ketika kita tahan, nggak ada oksigen tambahan, mau nggak mau jantung kita akan berdebar cepat untuk memberikan respon rangsang saraf otonom supaya bekerja dengan cepat terkait dengan demand. Nah, jadi tubuh kita itu tergantung dari kebutuhannya, demand-nya, yaitu kebutuhan oksigennya seberapa besar. Begitu pula kalau ada CO2 yang terjebak di dalam tubuh, ya, kalau pada kondisi patologi, biasanya CO2-nya terjebak, ya, terjebak dan nggak bisa berdifusi di dalam paru-paru, sehingga tubuh itu jadi racun, ya, tubuhnya jadi terkena racun CO2. Alhasil karena ada racun, mau nggak mau, jaringannya akan mengalami kerusakan. Atau sebagai kebutuhan oksigen baru atau kebutuhan energi baru, mau nggak mau tubuh akan mengambil alih jaringan-jaringan yang masih bagus supaya bisa memenuhi kebutuhan energi pada jaringan lainnya. Ya, nah ini biasa terlihat pada kondisi patologi, ya, patologi paru dan patologi jantung. Biasanya kakinya atrofi, quadricepsnya atrofi. Ya, karena apa ya? Pada kondisi paru ya, contoh COPD, itu banyak otot yang mengecil. Kenapa? Karena banyak jebakan CO2 akibat patologinya, dan tubuh butuh energi baru, sehingga dia akan mengambil jaringan lain, ya, kemampuan jaringan lain untuk bisa memenuhi kapasitas fungsinya. Jadi sel lain akan menjadi mati, sel yang paling kuat akan terus menjadi lebih kuat. Nah, banyak case di sini penderita COPD dia mengalami atrofi pada ototnya. Alhasil kalau sudah atrofi, kekuatan ototnya pun akan seiringan berkurang. Ya, berkurang. Nah, maka dari itu dengan melihat konsep di layar kaca teman-teman semua ini, kita bisa mengembalikan transportasi oksigen dengan meningkatkan kapasitas cardiac output dan menjaga elastisitas dari arteri dan vena supaya transportasinya menjadi lancar. Nah, kalau sudah lancar, apa yang dibutuhkan adalah perubahan ATP dan ada sintesa di dalam sel supaya agar terjadi metabolisme dan pembentukan energi di dalam siklus Krebs. Ya, kita tahu memang energi tidak hanya dari makanan, ya, tetapi oksigen menjadi bahan bakar utama untuk bisa membentuk energi. Kalau kita makan sudah banyak, ya, tapi oksigennya nggak cukup, ya sama saja. Nggak akan terjadi energi dan tubuh pun jadi lemah. Ya, ini adalah di dalam tubuh kita, dalam pembentukan energi ya di dalam siklus Krebs. Saya nggak akan bahas banyak, nanti teman-teman bisa cari tahu di fisiologi latihan. Nah, tujuannya apa? Oksigen tadi atau pembentukan energi tadi adalah untuk adanya potensial aksi. Ya, potensial aksi
yang ada di dalam otot. Sehingga kerja miofilamen di dalam otot bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan baik dan menghasilkan tenaga yang cukup untuk kita aktivitas ya. Misalnya pada olahragawan, ya, itu oksigenasi pada ototnya, kalau ada COPD akan berkurang lebih banyak. Alhasil dia terjadi atrofi dan energinya pun jadi lebih rendah. Dan jangan kaget kalau ketemu pasien jantung, pasien paru, kekuatan ototnya menurun, ya itu sudah pasti karena oksigenasi dalam tubuhnya sangat-sangat tidak baik. Ya, dimana potensial aksi ini, ya, energi tadi akan digunakan antara kerja miosin dan kerja aktin agar bisa menyebabkan menghasilkan suatu kontraksi dalam otot. Nah, itu adalah konsep utamanya, ya, konsep utama dari kita sebagai fisioterapis yang akan bertugas nantinya di ruang jantung, ya, dan paru-paru. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya, di materi pertama saya ingin mengenalkan teman-teman mahasiswa kalau kita sebagai fisioterapis fisioterapis olahraga lagi. Fisioterapis yang akan bertugas dengan pasien, membantu pasien di ya, pasien pada kondisi jantung dan kondisi paru harus siap untuk bisa, konsepnya adalah membantu transportasi energi, transportasi oksigen ke jaringan. Nah, maka dari itu biasanya teman-teman akan berkutik dengan selama pandemi kemarin mungkin teman-teman tahu adanya SPO2, ya. Kemudian ada heart rate-nya, ya. Teman-teman harus tahu istilah dengan respirasi rate. Kemudian harus tahu dengan istilah tekanan darah. Kemudian harus tahu tentang kadar asam basa di dalam tubuh. Nanti teman-teman harus tahu tentang spirometri, ya. Kemudian tidak hanya spirometri, lupa saya namanya. Punya nggak ya? Kalau nggak salah saya punya alatnya. Oh, ini. Ada sebut dengan insentif spirometri. Jadi kita tahu seberapa besar kekuatan pernafasan ya seseorang, berapa banyak jumlah udara di dalam paru. Nah, dengan alat ini insentif spirometri kita bisa tahu jumlahnya. Ya, ini mereknya nanti mungkin teman-teman bisa koordinir beli masing-masing ya. Ya. Nah, dari sini alat ini akan mengetahui berapa jumlah udara dalam tubuh kita dengan menilai peak expiratory force. Jadi kita melihat dari kemampuan udara yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, contoh ya, saya coba tiup ya, pastikan angkanya 0, kemudian ya, di sini ada garis, jelas nggak ya, garis hijau. Nah, ini ada garis hijau dan saya tepat di garis hijau. Berarti jumlah udara di dalam tubuh saya ini normal. Ini kurang lebih antara 450 sampai 500 liter per menitnya. Ya. Nah, dari sini tentu ada beberapa
desain dari pengukuran-pengukuran ini untuk menilai kemampuan fungsi paru, fungsi jantung, ya. Tujuannya adalah untuk melihat berapa besar sih udara dalam tubuh dan kita bisa mengasumsikan bahwa fungsi transportasi tubuh, fungsi transportasi oksigen sudah berjalan dengan baik setelah diberikan adanya fisioterapi. Nah, tentu kalau saya bilang fisioterapi, yaitu sebenarnya kalau menurut saya adalah fisiologi terapi. Ya, jadi prinsip-prinsip fisiologi ini yang digunakan untuk bisa pendekatan terapi dan pendekatan pemulihan fungsi tubuh, ya, fisiologi dan fungsi tubuh. Nah, maka dari itu nanti teman-teman coba cari tahu tugas sesuai dengan tugas ya yang ada di mana tuh di e-learning di forum. Saya sudah buatkan tugas. Coba cari ya studi kasus dan buatkan rangkumannya berdasarkan bisa dicari dari jurnal-jurnal. Contoh ya, kita buat contoh. Mana ya? Kok nggak muncul? Sini aja. Jadi untuk tugasnya teman-teman bisa cari kasus ya, kasus-kasus patologi yang bisa ditangani oleh fisioterapis. Ya, melihat dari studi kasusnya. Apakah sudah muncul? Belum ya. Sudah, Pak. Oke, ini saya gampang saja kita cari di Google. Misalnya, paling gampang pakai bahasa Inggris, LPD, case study, fisioterapi. Contoh ya, ini ada nih pulmonary rehabilitation case study. Jadi ada istilah, ada kata case study ini ya teman-teman bisa ambil jurnalnya dan dibuatkan rangkuman sesuai dengan apa yang tertera di dalam jurnalnya. Misalnya ini pulmonary rehabilitation, ini case study-nya 70 tahun, pria, bekerja sebagai bricklayer. Apa ya bricklayer itu ya? Ya, kemudian aktif merokok ya, 40 batang per hari selama 60 tahun. Buset, orang kaya ya, 40 batang sehari. Bisa 2 box lebih, 3 box malah. Dan 5 tahun lalu mengalami gangguan sesak napas. Ambil data-data yang ada di dalam jurnalnya ini, buat simpulan, buat rangkuman, ya, apa yang teman-teman temui dari case study yang sudah didapat oleh teman-teman semua. Ini contohnya. Ada lagi contoh, satu lagi, case study 60 tahun mengalami sesak nafas, ya, di sini juga ada. Jelasin aja apa sih. Kemudian jangan lupa cantumkan sumbernya atau misalnya linknya aja boleh. Nanti biar saya bisa review nantinya. Ya, hasil-hasil pemeriksaan fisiknya, kemudian bagaimana kondisi tubuhnya, fungsi jantungnya, fungsi paru, ya perlu diperhatikan. Nah, ini contoh-contoh case yang bisa ditangani dengan fisioterapi. Kalau ada treatment fisioterapinya, itu lebih bagus. Manajemennya bagaimana? Fisioterapi manajemen pada kondisi yang ada di sini. Jadi, nanti dibuat dalam bentuk PPT, ya, lalu dikirim dalam bentuk PDF. Ya, saya yakin teman-teman sudah jago, ya, udah bisa. Ini ada tanda-tanda, ada laporan klinisnya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan teman-teman beberapa kondisi jantung dan paru ya terkait dengan mata kuliah kita. Karena kita nggak bisa lihat langsung ya pasiennya, jadi kita lihat dari laporan studi klinis yang
bisa temui di media. Ya, COPD case study misalnya, emphysema case study bisa juga emphysema case study fisioterapi. Ya, nih cari patologi baik jantung, paru itu boleh. Teman-teman boleh lakukan atau periksa buat reviewnya supaya terpenuhi tugasnya. Tujuannya, saya ingatkan lagi, tujuannya adalah untuk mengenalkan beberapa kondisi patologi yang bisa ditangani dengan fisioterapi dan bagaimana gambaran umum dari kondisi pasien tersebut dan manajemen fisioterapinya seperti apa. Karena ini adalah outputnya, jadi saya coba kenalkan teman-teman terkait dengan kondisi rehab paru dan rehab jantung. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Pas gue lagi nggak touring, gimana gue mau trauma touring? Ini aja. Bapak maaf mau nanya. Boleh. Berarti di tugas itu di PPT ada 4 poin ya Pak. Penyakit atau patologinya apa, terus data temuannya apa, manajemen fisioterapinya apa, sama laporan klinisnya bisa dicantumkan gitu bukan Pak? Ya, boleh. Betul, setuju. Jadi, apa poin-poin subtema yang ada di dalam jurnal tersebut, teman-teman sampaikan. Karena setiap laporan klinis biasanya ada tambah-tambahan atau subtema yang menarik. Teman-teman boleh tambahkan. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kalau begitu, jika tidak ada, teman-teman mahasiswa fisioterapi Desa Unggul bisa mencari tugasnya, ya, mengumpulkan tugasnya di kolom, langsung submit online ya. Submit online dalam bentuk PDF. Kalau nggak bentuk PDF, nggak bisa. Ya, dalam bentuk PDF. Karena sudah saya setting supaya PDF dan untuk memudahkan. Oke. Bapak mau Kalau tanya, begitu, boleh. untuk bagian absennya kayak gimana ya Pak? Absensinya seperti biasa, online gimana? Buat absensi di itu ya, di forum ya, absensinya. Bikin pertanyaan aja, teman-teman boleh bikin pertanyaan di sana. Baik Pak. Oke. Oke deh, kalau begitu. Terima kasih. Apa Jumat bisa melanjutkan pada sesi kedua nggak? Jumat besok. Jumat besok temu kedua biar cepat aja. Ya, nanti saya WA deh. Ya, saya WA siapa tadi yang hubungin saya namanya? Nurlina. Yang mana Nurlina? Iya Pak. Mana orangnya? Oke, nanti saya WA. Saya panggilnya apa? Nurlina ya, saya panggil Nurlina. Nurlina, Nanti Pak. saya WA ya. Iya Pak. Oke. Sip. Selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Pak. Izin live ya.